Beyond Time, bab 1228-1229. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Masa kecil Suking ditandai dengan kekacauan dan kesulitan, mengalami cobaan penderitaan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ia mengatasi semuanya melalui tekad yang kuat untuk bertahan hidup, memberikan semua yang dimilikinya untuk terus maju. Pengalaman-pengalaman ini membentuk sifatnya yang berhati-hati, kecenderungannya yang teguh untuk membalas dendam atas segala kesalahan, dan efisiensinya yang dingin dalam membunuh. Pada saat yang sama, pengalaman-pengalaman itu juga menyulut dahaga yang tak terpuaskan akan pengetahuan dan kerinduan akan keindahan, yang menjadi cahaya yang tak padam di dalam hatinya. Namun, jati dirinya yang sebenarnya telah lama terkunci rapat, jarang terbuka kepada dunia luar. Perjalanan hidupnya setelah itu ditandai dengan liku-liku dan juga kelancaran. Secara keseluruhan, jauh lebih baik daripada masa kecilnya. Perlahan-lahan, hatinya mulai terbuka dan tertutup, seperti pintu yang membuka dan menutup pada engselnya. Sepanjang perjalanan ini, meskipun ada momen-momen mekar, ada juga saat-saat layu. Seiring bertambahnya usia Suking dan mulai membuka hatinya kepada dunia, semakin banyak sosok yang menemukan tempatnya di dalam dirinya. Jantungnya mulai berdebar kencang, dan di dalamnya, badai berkobar, badai yang hanya bisa digambarkan sebagai amukan yang paling dahsyat. Pertama kali dia sangat marah adalah karena kematian Kapten Lei. Setelah itu, terjadilah kematian Grandmaster Bai. Setelah itu, kepala Lord Six dilemparkan ke depannya oleh kakak laki-lakinya dan dia mengetahui kebenaran tentang kota tanpa tandingan. Adapun yang keempat kalinya, itu adalah kematian Kaisar Agung pemegang pedang. Ini adalah yang kelima kalinya. Segala sesuatu dalam ilusi itu, ketika diperiksa setelah terbangun, dipenuhi dengan hukum. Namun, saat tenggelam di dalamnya, indranya benar-benar menipunya, ia merasa seolah-olah benar-benar telah mengalami semuanya. Ia merasakan penderitaan melihat semua orang yang ia sayangi lenyap, rasa sakit yang mendalam, dan kekosongan yang melahap jiwanya. Dan sekarang, saat Suking terbangun, kedalaman rasa sakit yang telah ia derita mencerminkan besarnya amarah yang kini melahapnya. Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan suara dewa sejati yang kembali dalam wujud setengah jadi, Suking tidak memberikan jawaban lisan. Aura yang terpancar dari tubuhnya, tatapan tajam yang penuh intensitas, dan energi dahsyat yang memancar dari setiap serat tubuhnya, semuanya telah menyatu dengan embrio abadi dan istana abadi Aurora di dalam dirinya. Bersama-sama, mereka meletus, langit berbintang bergetar, gelombang beriak di alam semesta, dan di hamparan bintang yang luas ini, embrio abadi Suking berdiri tegak. Istana abadi Aurora, yang kini sepenuhnya terungkap, membawa kekuatan dahsyat yang mengguncang bumi saat turun dengan kekuatan tak kenal ampun ke atas dewa laba-laba setengah manusia itu. Suara gemuruh itu bahkan lebih keras dari sebelumnya. Istana keabadian Aurora memancarkan cahaya abadi yang tak terbatas. Pada saat cahaya itu turun, dewa sejati yang kembali berusaha menghindar, tetapi dalam keadaan kembali yang tidak sempurna ini, dewa tersebut sangat lemah. Terlebih lagi, dampak buruk dari seni ilahinya sangat membebani jiwanya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di tingkat spiritual. Ratapan kesakitannya keluar tak terkendali dari mulutnya, bergema di kehampaan. Selain itu, penindasan dari surga di atas segalanya bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh dewa sejati yang lemah. Faktor-faktor ini terakumulasi bersama, menyebabkan upaya penghindarannya tidak berhasil. Istana abadi yang luas itu langsung menghantam tubuhnya. Akibat serangan ini, seluruh tubuh dewa sejati bergetar hebat dan tubuhnya tenggelam tak terkendali, darah emas menyembur keluar dan retakan muncul di tubuhnya. Rasa sakit yang lebih hebat menyapunya seperti badai. Ia ingin melakukan serangan balik. Namun, bagaimana mungkin Suking, yang sedang berada di puncak amarahnya, memberikan kesempatan padanya? Cahaya dari istana abadi Aurora kembali bersinar. Cahaya yang menyilaukan itu melesat ke langit berbintang, menarik lebih banyak kekuatan dan menghantam ke bawah lagi. Suara gemuruh bergema bersamaan dengan suara dewa yang maha esa yang memekakkan telinga.
Suara gemuruh bergema bersamaan dengan suara yang menyayat hati dari dewa sejati. Wujud fisik dewa sejati ini dipenuhi lebih banyak retakan, terutama bagian yang merupakan tubuh laba-labanya. Pada saat ini, ia berada di ambang kehancuran total, memancarkan esensi asal yang padat dan murni. Namun, ia masih berjuang dan bahkan mencoba menggunakan esensi asal yang tersebar untuk membentuk teknik ilahi. Namun, Su King sebelumnya sudah pernah nyaris lolos dari kematian, jadi bagaimana mungkin dia tidak waspada? Saat itu, dia sudah memasuki Istana Abadi Aurora dan duduk di aula utama. Istana Aurora Immortal tampak ilusi di dunia luar, tetapi di dalam. Surga di balik segalanya, itu nyata. Duduk di dalam, dengan otoritas yang dimilikinya, Su King adalah penguasa surga di luar sana. Meskipun kultivasinya tidak cukup tinggi dan metodenya tidak efektif melawan dewa sejati, Istana Abadi ini sendiri adalah alat pembunuh terbaik. Dia tidak membutuhkan ilmu sihir. Saat ini, tidak ada seni dao yang dapat sepenuhnya melampiaskan amarah di hati Su King. Yang ingin dia lampiaskan hanyalah kekerasan murni. Maka, dengan sebuah pikiran, Istana Abadi Aurora menghantam dewa sejati lagi. Sekali, dua kali, tiga kali. Su King sedang melampiaskan kekesalannya. Suara gemuruh yang memekakkan telinga menenggelamkan jeritan memilukan dewa yang maha kuasa. Tubuhnya sudah penuh dengan retakan. Pada akhirnya, di tengah ratapannya, laba-labanya. Sebagian tubuh itu roboh dan terpecah menjadi beberapa bagian. Cahaya di mata separuh manusianya juga menjadi jauh lebih lemah. Namun, rasa sakit di jiwa dan tubuhnya bukanlah sumber ketakutan terbesar dewa sejati ini. Yang sebenarnya ditakutinya adalah lubang hitam di bawahnya. Itu adalah sangkar yang dibentuk oleh kekuatan seluruh surga di balik alam. Itu adalah penjara kelupaan. Begitu ia jatuh ke dalamnya, hampir mustahil baginya untuk kembali di kehidupan ini. Saat istana abadi itu hancur berulang kali, tubuhnya terus mendekat ke lubang hitam. Pada saat kritis ini, cahaya di matanya tiba-tiba berubah menjadi api keemasan yang menyebar keluar. Api itu tidak membakar sekitarnya, melainkan mengalir menembus seluruh tubuhnya. Ia telah memilih untuk membakar dirinya sendiri. Ia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Hancurnya kapal tersebut akan berarti kegagalan rencana kepulangannya saat ini, tetapi hal itu juga akan menghapus semua jejak keberadaannya dalam bentuk ini. Dalam skenario seperti itu, kemungkinan untuk kembali di masa depan, betapapun jauhnya, masih tetap ada. Namun, jika wadah itu hidup dan tertekan di dalam lubang hitam, maka keberadaannya akan sepenuhnya tersegel, dan setiap peluang untuk bangkit kembali akan selamanya hilang. Oleh karena itu, pada saat ini, ia tidak ragu-ragu. Ia tidak hanya membakar wadah itu, tetapi ia juga membakar setengah dari aspek ilahi yang telah kembali ke tubuhnya, ingin menghancurkannya juga. Itu adalah harga yang sangat mahal dan akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Namun, hal yang paling tidak kurang bagi para dewa adalah waktu. Itu bisa terus menunggu. Itu sangat menentukan dan sangat cepat dalam mencoba membakar dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, semuanya hampir terbakar habis. Pada saat ini, juga saat ketika itu sangat lemah. Namun, mereka telah meremehkan Su King. Su King, yang sedang duduk bersila di Istana Abadi, menatap tajam ke arah dewa sejati yang telah memilih untuk membakar dirinya sendiri. Dinginnya tatapan matanya masih terasa begitu kuat. Dia tahu bahwa dewa sejati tidak dapat dihancurkan. Oleh karena itu, tujuannya menyerang kali ini tentu saja bukan untuk membunuh. Dia menginginkan pihak lain akan menderita rasa sakit yang luar biasa. Jadi, bagaimana mungkin dia membiarkan pihak lain berhasil pergi dan kembali? Itu bukanlah sesuatu yang bisa berakhir hanya karena kamu menginginkannya. Saat berikutnya, Su King tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan berbicara. Segel, langit King bergetar, dan di hamparan tak terbatas, bintang-bintang, sistem bintang, dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berada di bawah kekuasaan Su King melalui otoritas istana abadinya dan penguasaannya atas alam baka ini. Disegel dalam sekejap, Heaven's Rayon ini langsung terisolasi, benar-benar memutus akses dari dalam dan luar. Hal ini mengubah surga di balik segala alam menjadi penjara yang luas. Namun, alam semesta di atas adalah bagian dari cincin bintang atas, dan selama dewa sejati tidak dihancurkan, ia dapat kembali di masa depan.
Inilah kasih sayang cincin bintang atas terhadap para dewa, seperti ikan yang berenang bebas di lautan luas. Oleh karena itu, isolasi ini tidak sempurna. Itu seperti jaring ikan. Meskipun menyelimuti area tersebut, masih ada celah. Namun, metode Suking tentu saja tidak terbatas pada hal-hal tersebut. Pada saat yang sama, sebuah benda di tubuh Suking tiba-tiba terbang keluar dari istana abadi. Benda itu melayang di langit berbintang di luar istana abadi. Itu adalah jam pasir. Itu adalah harta karun tertinggi ruang waktu yang dia peroleh dari sejarah cermin istana abadi Aurora. Isi di dalamnya adalah rentang waktu 2 jam yang melampaui ruang waktu ini. Tidak peduli jam berapapun, alat itu bisa secara paksa menambahkan waktu 2 jam lagi. Selain itu, hal itu tidak bisa dihapus. Ia ada di luar ruang, di luar waktu. Itu tidak dibatasi oleh ruang waktu apapun. Namun, mereka yang memahami hukum ruang waktu dapat menggunakannya sesuka hati, baik dibiarkan mengalir secara alami, dipercepat, atau ditunda. Batas waktunya adalah 2 jam. Setelah muncul, jam pasir itu pecah dengan suara retakan. Pasir di dalamnya memancarkan cahaya warna-warni yang tiba-tiba menyebar. Pada saat tubuh dewa sejati yang terbakar dan aspek ilahinya hendak lenyap, gumpalan pasir ini menyelimutinya. Oleh karena itu, jam tambahan ini diperpanjang selama 2 jam. Kali ini tidak ada karmanya dan tidak termasuk dalam ruang waktu ini. Di bawah kendali hukum ruang waktu Suking, efeknya adalah memperpanjang keberangkatannya secara paksa dan membakar tubuhnya, memperlambatnya. Dia ingin jeda waktu itu menjadi tambahan 2 jam di dunia utama. Jika penutupan surga di baliknya seperti jaring ikan yang jatuh ke laut, maka kemunculan pasir ruang waktu ini akan memperlambat ikan yang hendak lolos dari jaring ikan tersebut. Hal ini menyebabkan kepergiannya tidak lagi cepat dan penuh kekerasan. Hal ini menyebabkan kondisinya tetap lemah. Pemandangan ini menimbulkan gelombang di langit berbintang. Ada sebuah pikiran samar tentang nama aslinya yang bergema di dunia yang tak terlihat dengan rasa tak percaya. Suking juga bangkit dari istana abadi pada saat ini. Dengan tatapan dingin yang menusuk, dia melangkah maju dan muncul di langit berbintang, di depan dewa sejati yang berada dalam kondisi sangat lemah dan telah terseret selama 2 jam dalam sekejap. Seperti penderitaan orang lain, Suking berbicara perlahan. Ini adalah kali pertama dia berbicara sejak mereka bertarung. Kalimat ini mengandung nada dingin. Kalau begitu, kamu juga bisa mencicipinya. Suking mengangkat tangannya dan sebuah peti mati es raksasa tiba-tiba muncul. Peti mati ini mengeluarkan udara dingin dan berisi 9 warna. Itu adalah peti mati es yang diperoleh Suking Bed dari keluarga kerajaan Chaotic Sky kala itu, peti mati es milik Tuan Muda Aurora. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Peti mati es ini adalah sesuatu yang telah disiapkan oleh penguasa abadi Aurora dan istrinya untuk anak mereka. Mereka pernah menyegel Tuan Muda Aurora di dalamnya, membuatnya tetap dalam keadaan bayi selamanya. Bukan hanya tubuhnya yang membeku, tetapi jiwanya pun membeku. Bahkan waktu pun ikut membeku. Lagi pula, itu adalah benda milik seorang dewa abadi, jadi kekuatannya tentu saja sangat mencengangkan. Pada saat itu, Suking mengeluarkannya. Dengan mengangkat tangannya, peti mati itu langsung menuju ke dewa sejati yang terbakar, menyelimutinya. Saat tutup peti mati itu menutup, ia membeku sepenuhnya. Hal ini menyegel dewa sejati yang masih menyala dan belum sepenuhnya kembali ke keadaan semula. Hal itu juga mengabadikan waktu. Dengan cara ini, sampai batas tertentu, dewa sejati ini membeku dalam keadaan kembali. Ia tidak mungkin benar-benar pergi atau kembali. Rasanya seperti sepotong ember ruang dan waktu. Mulai sekarang, ia akan tenggelam dalam rasa sakit yang membakar tanpa akhir dan menuju ke kehampaan tanpa awal dan akhir. Selama dewa sejati belum dihancurkan, berkat dari cincin bintang atas akan menjadi kutukan baginya. Pada saat yang sama, di bawah kondisi ini, terdapat aliran esensi asal yang tak berujung yang terus menyebar seperti batu spiritual. Kehidupan, tanpa jalan masuk. Kematian, tanpa jalan. Keberangkatan, tidak mungkin. Kembali, tidak mungkin tercapai. Inilah dewa rasa sakit saat ini. Ia membeku di dalam peti mati es, tersegel dalam waktu oleh jam pasir ruang waktu, dan terjerat oleh jaring sebab dan akibat yang terjalin di alam surga. Ia terjebak di antara kembali dan pergi, menjadi batu roh istimewa yang terus-menerus memancarkan esensi asal.
Ia hanya bisa membenamkan diri dalam rasa sakit tubuhnya yang terbakar, dalam siklus reinkarnasi jiwanya yang terkoyak, dalam siksaan keilahiannya dan bahkan esensi asalnya yang perlahan-lahan terserap. Di bawah langit berbintang, Su King menatap peti mati es di depannya dengan tatapan dingin. Kemarahannya berangsur-angsur mereda. Hasil yang diperoleh dari dewa sejati ini sudah merupakan siksaan terbaik. Karena ia menyukai rasa sakit, biarkan ia merasakannya sendiri. Sayang sekali aku tidak memiliki wewenang ilahi untuk menceritakan kisah-kisah seperti debu mengalir giok. Su King bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia memiliki otoritas ilahi dari debu giok yang mengalir, dia dapat menggunakannya sekarang dan mengarang satu kisah menyakitkan demi kisah menyakitkan lainnya untuk dewa sejati ini, menyebabkan dewa tersebut tenggelam dalam kisah di dalam es dan mengalami siksaan mental yang lebih hebat lagi. Dengan cara ini, bukan hanya dapat membuat dewa sejati ini lebih menderita, tetapi juga dapat memanfaatkan kisah-kisah tersebut untuk memperkaya esensi asli yang dipancarkannya. Tidak perlu terburu-buru, Su King mengalihkan pandangannya dan melangkah maju. Kemudian dia duduk bersila di atas peti es dan perlahan menutup matanya. Dia menarik dan menghembuskan napas, dan pori-pori di tubuhnya terbuka. Dia menyerap esensi asal yang dipancarkan dari peti mati es itu. Esensi asal ini tidak hanya pekat, tetapi juga murni. Saat Su King bernapas, esensi itu menyatu ke seluruh tubuhnya. Setelah itu, ia menyatu dengan embrio abadi di dalam tubuhnya, dan memberinya nutrisi. Pada saat berikutnya, embrio abadi Su King bersinar dengan cahaya lembut, menerangi alam semesta yang gelap gulita. Hal ini menyebabkan alam semesta, sistem bintang, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta tidak lagi gelap gulita seperti sebelumnya. Mereka pulih satu demi satu. Embrio abadi Su King juga secara bertahap tumbuh di bawah gelombang cahaya. Hal yang sama terjadi pada fondasi abadi yang dibentuk oleh istana abadi di dalamnya. Begitu saja, waktu berlalu. Tak lama kemudian, 1 bulan pun berlalu. Su King membuka matanya. Kilatan gelap muncul di matanya. Setelah beberapa saat, dia menundukkan kepala dan menatap peti mati es di bawahnya. Pada awalnya, esensi asal yang dipancarkan oleh peti es itu sangat pekat, tetapi secara bertahap berkurang. Dari kekuatan yang meluap-luap menjadi aliran yang sangat kecil. Ini normal. Efek dari batu asal roh ilahi semacam ini tidak ada habisnya. Letusan itu tidak terjadi sekaligus. Oleh karena itu, bagi Su King, menyerapnya secara bertahap adalah metode terbaik saat ini. Selama bulan pelatihan ini, peningkatan yang ia peroleh bukanlah hal kecil. Juga tidak, embrio abadi miliknya menjadi semakin padat. Entah itu, tekanan atau aura, itu melampaui masa lalu. Terutama karena fondasi keabadiannya adalah istana abadi. Ditambah dengan identitasnya sebagai penguasa alam semesta. Aura Su King semakin meningkat. Semakin dekat dan semakin mendekati keabadian. Dari segi level, dia tidak jauh dari puncak level awal kuaso. Alam abadi, jika kecepatan kultivasi ini ditempatkan di luar, itu sudah cukup untuk membuat orang iri. Itu sudah sangat cepat dan tak tertandingi. Lagi pula, alam kuaso immortal adalah proses transformasi embrio abadi menjadi sosok abadi. Jumlah esensi asal yang dibutuhkan untuk proses ini bisa dikatakan sangat menakutkan. Dan sosok abadi itu adalah salah satu tanda dari alam abadi tingkat bawah. Namun, Su King masih merasa bahwa prosesnya terlalu lambat. Jika aku bisa mendapatkan beberapa batu asal dewa sejati lagi seperti ini. Su King menjilat bibirnya dan berdiri dari peti es. Ketika dia melihat ke dalam, melihat jarak itu, dia teringat ilusi yang pernah menjeratnya sebelumnya. Alam ilusi itu agak aneh. Kilatan gelap muncul di mata Su King. Ia ingat bahwa dalam ilusi itu, ia telah mengasingkan diri di sini selama 10 tahun dan kultivasinya telah mencapai puncak alam semu abadi. Meskipun tidak banyak detail dalam ingatannya, Su King masih mengingat perasaan di puncak alam semu abadi. Hal ini terutama berlaku untuk, jika aku benar-benar memilih untuk mengasingkan diri di sini selama 10 tahun, berdasarkan jumlah esensi asal yang dipancarkan oleh peti mati es ini, masih sulit untuk mengatakan apakah kultivasiku dapat meningkat hingga puncak alam kuaso immortal. Namun, seharusnya mungkin bagiku untuk mencapai tahap akhir. Oleh karena itu, ilusi itu memiliki logika dan bukan tanpa dasar. Setelah pikiran itu muncul, kabut tanpa sadar menyelimuti hati Su King. Secara naluriah,
dia tidak ingin menempuh jalan ini, tidak ingin memilih untuk tinggal di sini dan memasuki kultivasi tertutup. Di satu sisi, itu karena dia tidak ingin selaras dengan ilusi. Di sisi lain, dia merasa kecepatan kultivasinya masih terlalu lambat. Ada juga alasan lain. Su King sangat jelas bahwa jika dia ingin menembus alam kuasa immortal dan melangkah ke alam immortal tingkat rendah, dia tidak hanya membutuhkan esensi asal untuk membiarkan embrio abadi bertransformasi menjadi sosok abadi. Dia masih membutuhkan peraturannya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, anggota tubuh ke-10ku, Su King masih belum memiliki arah untuk ekstremitas ke-10. Bahkan dalam ilusi pun, dia belum menjelajahinya. Su King terdiam. Dia mengangkat tangannya dan menekan peti es di bawahnya. Di dalam lubang hitam di alam surga. Kemudian, dia menggunakan lubang hitam itu untuk menyerap dan menyimpan esensi asal setiap saat. Setelah itu, dia berpikir sejenak dan hendak pergi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, tepat saat dia mengangkat kakinya dan hendak mendarat, tubuh Su King tiba-tiba berhenti. Kilatan aneh tiba-tiba muncul di matanya. Itu tidak benar. Dalam ilusi itu, rasanya seolah-olah aku telah menggenggam ujung ke-10, karena ketika aku saat kembali ke Wanggu di dalam ilusi, tingkat kultivasi yang kutunjukkan tampak melampaui tingkat kuasa immortal. Mengenai detailnya, saya tidak tahu. Su King mengerutkan kening. Mengenai ilusi tadi, keraguan di hatinya semakin dalam. Namun, ia kekurangan informasi yang efektif. Su King hanya bisa kembali menekan semua keraguannya. Langkah kakinya terdengar dan ia berjalan keluar dari King Heaven. Pada saat yang sama, pikiran abadi tersembunyi yang telah tiba di luar surga King juga lenyap pada saat ini. Sebelum pergi, setiap tatapan dipenuhi dengan berbagai macam emosi saat mereka mengamati Su King melangkah keluar dari surga King. Mereka mengingat Su King, tidak mungkin untuk tidak melakukannya. Penguasa Aurora Heavens Beyond, seorang kuasa immortal yang memiliki kekuatan yang hampir menyaingi kekuatan seorang immortal, telah menekan kemunculan kembali dewa sejati. Hasil pertempuran yang gemilang ini cukup untuk membuat semua orang mengangkat alis. Setelah itu, mereka pergi satu persatu. Di alam baka 9 pantai, di Istana Abadi, sosok di Menara Abadi tertinggi mengangguk sedikit. Karena kamu telah memanfaatkan kesempatan ini, dan juga menyelesaikan misi pengumpulan, maka tidak ada lagi banyak makna dalam tetap berada di lingkaran bintang. Sampaikan dekrit ini kepada divisi pengadaan material dan biarkan kelompok pendaki ini bergabung dengan tim transportasi. Bersama dengan regu-regu lainnya, mereka harus secara pribadi mengantarkan material yang telah dikumpulkan ke medan perang. Tidak perlu bagi mereka untuk kembali, segera lanjutkan ke susunan penyegelan Dewa Cincin Bintang. Begitu penguasa abadi 9 pantai selesai berbicara, menara tinggi itu sedikit bergetar. Setelah itu, dekrit darinya langsung menyebar ke seluruh surga 9 pantai. Dekrit itu juga mencapai penguasa racun yang sedang bermeditasi di divisi pengadaan material. Dalam sekejap, saikanya tiba-tiba terbuka dan dia langsung merasakan dekrit dari penguasa abadi 9 pantai. Ekspresinya sedikit berubah. Dia mengangkat kepalanya dan memandang ke kejauhan. Setelah hening cukup lama, akhirnya dia menghela napas pelan. Aku penasaran apakah anak ini beruntung atau tidak beruntung. Raja Racun menggelengkan kepalanya. Meskipun enggan, ia tentu saja tidak berani melanggar perintah Raja Abadi 9 Pantai. Dia hanya bisa menghela napas dan mengatur masalah ini. Pada saat yang sama, sosok Su King meninggalkan surga King. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di zona kehampaan. Penjara di sini sudah lenyap. Namun, baik para penjaga, sipir, maupun Starling dan yang lainnya, tak seorang pun dari mereka pergi. Mereka semua menunggu hasilnya. Meskipun sebulan telah berlalu, hati mereka sebagian besar tetap tenang. Lagi pula, setelah terungkapnya kembalinya Tuhan Yang Maha Esa, mustahil ketenangan itu berlangsung selama sebulan. Namun, saat melihat Su King, mereka tetap merasa lega. Hal ini semakin terasa setelah mereka merasakan bahwa aura Su King jelas lebih kuat dari sebelumnya. Zhou Zhengli segera melangkah maju dan membungkuk. Selamat, Guru. Anda telah menaklukkan dewa sejati, pahala Anda tak terukur. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua membungkuk. Ada juga gelombang di hati mereka.
Mereka secara pribadi telah menyaksikan Suking maju ke alam kuasa immortal dan merasakan embrio keabadian yang luas sebelum dia menjadi penguasa alam di luar surga. Selain itu, mereka dapat merasakan bahwa kekuatan tempurnya mendekati level immortal tingkat rendah. Pada saat yang sama, mereka juga menyaksikan Suking berteleportasi bersama dewa sejati dan kembali dengan selamat. Perasaan menyaksikan pihak lain tumbuh selangkah demi selangkah hingga mencapai ketinggian tertentu menyebabkan para pilihan surga ini memiliki ribuan pikiran di benak mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Starling. Dia menatap Suking dalam diam dan menghela napas dalam hati. Jaraknya semakin melebar. Namun, pemikiran ini tidak bertahan lama sebelum menjadi motivasinya. Suking memandang semua orang di depannya. Ketika dia melihat bahwa para penjaga dan sipir penjara masih ada di sekitarnya, hatinya menjadi tenang. Lagi pula, itu berbeda dari ilusi. Dalam ilusi tersebut, setelah dia keluar, para penjaga dan sipir sudah tidak ada lagi. Namun, pikiran ini baru saja muncul di benak Suking dan sebelum dia sempat membalas sapaan semua orang. Pada saat berikutnya, token identitas semua pendaki bergetar. Dekrit dari Divisi Pengadaan Material Surga 9 Pantai tiba-tiba bergema di benak semua pendaki. Karena perubahan dalam perang luar cincin bintang, esensi asal sangat dibutuhkan. Semua tim pengadaan diperintahkan untuk secara pribadi mengangkut esensi asal mereka. Mengumpulkan esensi asal ke garis depan segera tanpa penundaan. Suara dekrit itu membawa otoritas yang tak terbantahkan, menyebabkan ekspresi semua orang yang naik tahta berubah. Mengangkutnya sendiri ke medan perang. Tubuh Qianjun dan Pi gemetar. Badai berkecamuk di benak kedua saudara ini. Yuan Shansu mengerutkan kening. Ekspresi Li Mengtu berubah dan pupil mata Xie Lingxi menyempit. Ekspresi dari ascender lainnya berubah dalam berbagai tingkatan. Medan perang awalnya merupakan tempat yang jauh bagi mereka semua. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pada saat ini, mereka akan berada begitu dekat dengannya. Terutama jika mempertimbangkan tingkat kultivasi mereka. Di medan perang, mereka seperti setetes air di lautan, dan hidup dan mati mereka bisa berubah sewaktu-waktu. Malapetaka bisa datang kapan saja, dan tingkat kultivasi musuh yang mereka hadapi tidak tetap. Mereka mungkin akan bertemu dengan api ilahi, platform ilahi, dan bahkan dewa sejati. Selain itu, menurut pemahaman semua orang sebelumnya, perang dengan cincin bintang keempat adalah perang habis-habisan antara dewa tertinggi dan dewa abadi. Itu adalah pertempuran antara dewa dan makhluk abadi, pertempuran antar faksi, dan bahkan pertempuran pemusnahan ras. Zhou Zhengli memasang ekspresi serius saat menatap Suking. Hati Starling juga mencekam saat pandangannya tertuju pada Suking. Para petani lainnya juga sama. Adapun Suking, yang menjadi pusat perhatian semua orang, tampak linglung. Ia sekali lagi memikirkan ilusi yang ditampilkan oleh dewa yang maha kuasa itu. Dalam ilusi itu, dia juga pergi ke medan perang. Namun, perbedaannya adalah dalam ilusi tersebut, dia akan pergi ke medan perang 10 tahun kemudian. Namun, dia sedang menuju ke sana sekarang juga. Itu dimajukan 10 tahun. Lalu, ilusi dewa sejati itu didasarkan pada apa? Apakah ini suatu kebetulan? Mata Suking menjadi gelap.